warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, dimanapun anak-anak berada, tetap harus jaga kesehatan anak-anak. Bila mana anak-anak keluar rumah, anak-anak jangan lupa menggunakan masker dan hindari kerumunan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak terlebih dahulu harus berdoa dulu. Pada hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini bahwanya anak-anak harus mampu mengenal simbol-simbol Pancasila. Anak-anak juga harus mampu menyebutkan simbol-simbol Pancasila, dan anak-anak harus mampu mengenal lambang bilangan dari angka 50 sampai 500. Anak-anak pun harus mampu membilang dari angka 50 sampai 500. Dan anak-anak juga harus mampu memasangkan gambar dan bilangan berdasarkan gambar balok. Anak-anak harus mampu juga menemukan ungkapan berdasarkan isi lagu. Nah, setelah itu anak-anak harus bisa membuat kalimat berdasarkan ungkapan-ungkapan. Baik anak-anak, materi pertama, Umi ajak anak-anak untuk mengamati gambar yang Umi tampilkan. Tentu anak-anak sudah tahu ya, dari pembelajaran kemarin anak-anak sudah mengamati gambar burung Garuda dan juga menyebutkan bunyi-bunyi Pancasila. Nah, sekarang Umi ajak anak-anak untuk mengenal simbol-simbol Pancasila. Di situ ada gambar, anak-anak bisa menemukan sendiri, bisa mencari tahu sendiri gambar bintang itu yang mana, gambar rantai itu yang mana, dan anak-anak harus bisa pelajari maknanya. Bintang itu maknanya untuk apa, rantai itu untuk apa, dan anak-anak harus bisa mencari tahu sendiri. Nah, di situ ada sebuah lagu. Nah, anak-anak amati lagu tersebut. Nah, di dalam lagu tersebut terdapat arti dari ungkapan-ungkapan. Nah, harus anak-anak bisa menemukan sendiri untuk membuat kalimat berdasarkan ungkapan-ungkapan yang Umi tampilkan. Nah, anak-anak harus bisa membuat 5 buah kalimat berdasarkan ungkapan tersebut. Baik anak-anak, berikutnya anak-anak mengamati lambang bilangan pada angka-angka yang Umi tampilkan berikut ini. Nah, di situ anak-anak bisa mengamati. Seharusnya dari angka 50 sampai 100. Tapi Umi tidak buat sampai 100, nanti anak-anak bisa mencari tahu sendiri, bisa menemukan sendiri angka-angka tersebut dan bisa melanjutkan angka yang Umi tampilkan itu dilanjutkan sampai angka 500. Dan anak-anak harus bisa ya. Nah, setelah itu anak-anak Umi ajak lagi untuk mengamati gambar balok. Nah, di situ gambar balok tersebut menyatakan ada angka ratusan, ada angka puluhan, dan juga ada angka satuan. Nah, dari balok tersebut anak-anak bisa menghitung yang ratusan itu yang mana, yang puluhan itu yang mana, yang satuan itu yang mana. Nah, dari gambar A, anak-anak bisa melihat di kotak pertama di situ ada berapa kotak. Nah, di situ Umi hitung ada 100 kotak, makanya dinyatakan sebagai ratusan. Dan yang kedua, kolom kedua di situ ada 10. Nah, di situ ada 10 kotak balok. Nah, di situ dinyatakan sebagai puluhan. Dan sebelahnya itu ada satuan, yaitu ada 7. Nah, di situ anak-anak bisa menghitung 100 ditambah 10 ditambah 7 sama dengan 112. Nah, anak-anak pasti sudah tahu dong dari gambar balok itu anak-anak bisa menghitung sendiri. Nah, sebelum anak-anak bisa menghitung sendiri, anak-anak juga harus belajar angka-angka bilangan tadi dari 50 sampai 500. Baik anak-anak, setelah dari penjelasan angka bilangan juga dengan balok tadi, nah sekarang Umi ajak anak-anak untuk bisa memasangkan gambar. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, balok yang ditampilkan oleh Umi ini, anak-anak harus bisa menjumlahkan. Nah, di situ ada isinya di sebelah kanan, anak-anak harus bisa memasangkan gambar balok tersebut dengan angka yang tepat. Iya, anak-anak bisa paham kan?
Baik anak-anak, dari tugas-tugas tadi Umi minta anak-anak setelah menulis anak-anak foto, setelah itu anak-anak kirim melalui WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi Umi. Dan juga menyebutkan simbol-simbol tadi, anak-anak harus menyebutkan itu secara lisan dan juga tulisan. Anak-anak menyebutkan melalui rekam suara, terus dikirim, terus anak-anak juga harus menulis simbol tersebut dan juga makna-makna dari simbol tersebut. Setelah itu anak-anak kirim ke WhatsApp pribadi atau WhatsApp grup. Nah, seperti biasanya ya. Nah, dari pembelajaran tadi anak-anak kita bisa menyimpulkan bahwasanya di dalam kehidupan sehari-hari kita harus senantiasa hidup rukun, baik itu antara teman, tetangga, orang tua, adik, kakak, karena kerukunan itu tercermin dari simbol-simbol Pancasila itu sendiri. Dan sebagai warga negara Indonesia tentu harus menguasai bahasa Indonesia secara benar sehingga bisa memahami ungkapan-ungkapan dari bahasa Indonesia. Nah, dari situ anak-anak harus banyak belajar tentunya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak jangan lupa Umi tidak bosan-bosan senantiasa menjaga kesehatan bila mana keluar rumah, lalu menggunakan masker dan hindari kerumunan. Dan juga setelah belajar anak-anak jangan lupa selalu berdoa dan selalu semangat belajarnya walaupun dari rumah. Baik anak-anak, Umi cukupkan sekian. Bila mana terdapat kesalahan kata atau apapun, Umi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.